Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa baik. Baik, selanjutnya akan saya absen dulu. Ini hadir semua ya? Hadir ya? Hadir. Saya absen dulu. Hafiz, hadir. Aulia, Hadir. Andika, Hadir, Pak. Raffi, Agustina. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah air, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan memasuki materi hari ini, Quran, menganalisa Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, selamat saya ucapkan kepada kalian yang sudah naik ke kelas 12 dan yang kemarin masih kelas 11, sekarang sudah masuk di kelas 12 ya. Materi pertama kita 191 tentang berpikir kritis. Jadi kalian hari ini sudah kelas 12, harus sudah mulai berbeda dengan dulu ketika masih kelas 11. Di antaranya perbedaannya adalah kalian harus mampu berpikir kritis. Kelas 12 sudah mulai berpikir. Apa itu berpikir kritis? Ada yang tahu apa yang disebut berpikir kritis? Oh ya, Raffi, silahkan. Apa itu Raffi berpikir kritis? Ya, baik. Berpikir secara mendalam terhadap sesuatu hal sehingga kita menemukan hikmah. Jadi berpikir kritis di sini jangan kalian anggap kritis itu sakit, masuk ke UGD, dia tidak terus tidak. Jadi orang itu berpikirnya kritis. Jadi bertanya, misalnya kalian diajari tentang ayat ini, kamu tanya, asbab penuzulnya bagaimana? Hikmahnya apa? Sebabnya apa ya? Jadi dia berpikir sampai mendetail. Ya, berpikirnya secara mendetail, ya, akurat, mendetail, mendalam sampai menemukan sebuah hikmah. Itulah nanti berpikir kritis. Ya. Diharapkan yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 191 dengan baik dan benar. Jadi nanti setelah ini kalian harus mampu membaca Quran Surat Ali Imran
ayat 190, 191 dengan baik dan benar. Baik dalam arti ini adalah lancar, ya. Makhorijul hurufnya, ya. Tajwidnya, ya, ini baik. Benar, tajwidnya sesuai. Ya. Kalau tadi baik itu panjang pendeknya betul, itu baik. Kalau benar berarti makhorijul hurufnya. Bagaimana cara menyebutkan a, ba, huruf idhar itu bagaimana, gunnah itu bagaimana, ini benar. Jadi baik ini panjang pendeknya betul, benar ini sesuai dengan kaidah tajwid. Ini nanti harapannya setelah itu. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Ali Imran 190-191 dengan benar. Setelah mampu membaca, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa makna, apa isi kandungan yang ada di Quran Surat Ali Imran. Baik, selanjutnya saya minta salah satu untuk membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang sudah siap. Nah, oh ya, Hafiz pinter, silakan Mas Hafiz, tolong dibaca Surat Ali Imran ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terjemahannya tolong dibacakan artinya. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka. Quran Surat Al-Imran ayat 100. Ya, baik sekali Mas Hafiz. Silahkan kalian lihat ke depan. Hari ini kita akan mempelajari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Setelah membaca, kalian harus mampu mengetahui isi kandungannya. Perhatikan terjemahan surat Ali Imran tersebut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Satu, berarti isi kandungan yang pertama, semua yang ada di alam semesta ini, ya, semua yang ada mulai langit, bumi, kemudian pergantian siang dan malam, adanya tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam buah-buahan, adanya banyak hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, semua itu adalah bukti kemahakuasaan Allah. Langit itu tidak tiba-tiba ada. Langit yang ada di atas tanpa tiang itu enggak begitu saja ada. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Dan itu bumi yang bulat, di atasnya tumbuh berjuta-juta, bermiliar-miliar jenis pohon yang tidak ada yang sama semuanya. Itu juga bukti kebesaran Allah. Kebesaran Allah ini hanya bisa dirasakan, hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berakal. Namanya bahasa Arabnya ulul albab. Jadi kalau orang tidak mau berpikir gunung meletus itu yang biasa saja. Orang itu kalau tidak mau berpikir adanya lombok cabai yang warnanya separuh hijau, separuh kuning, separuh oranye, itu yang biasa saja. Tapi kalau orang itu berpikir namanya ulil albab, dia
maha suci Allah. Betapa maha kuasanya Allah bisa menciptakan kelompok separuh kuning, separuh hijau, separuh oranye, separuh kuning. Ini kalau bukan Allah tidak. Jadi isi kandungan ayat ini menjelaskan bahwa alam semesta semua yang terjadi ini ada tanda-tanda besar Allah. Kita harus bisa menjelaskan. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri ulul albab. Ulul albab itu siapa? Orang yang memadukan antara berpikir dan zikir. Jadi yo mikir, yo zikir, yo sinau, yo ngaji, ya belajar, ya zikir, kita ya sunat. Kalau pondok banyak, tapi yang pinter akhirnya dari berpikir ke orang yang buruk, mereka seperti orang-orang pinter semua. Jangan dikira mereka yang bobol ATM itu bukan orang bodoh, tidak, dia pinter. Cuma pinter tapi dia tidak pernah zikir, hatinya kosong. Sehingga dia kemudian salah aja. Maka kalian harus bisa memadukan. Ya sinau, ya ngaji, ya sinau, ya zikir, ya belajar ilmu umum, ya umpah dalam ilmu agama, sehingga menjadi orang ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Tadi saya katakan, yaitu orang yang memadukan antara zikir dan berpikir. Kalian harus bisa. Nah, apa yang dilakukan ulil albab itu, itulah yang kemudian disebut berpikir kritis. Lihat di slide. Apa yang dilakukan oleh ulul albab itu yang disebut berpikir kritis. Coba Mbak ini, apa yang disebut berpikir kritis? Kelihatan apa enggak slide-nya? Enggak kelihatan. Andika, berpikir kritis apa? Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ini yang disebut berpikir kritis. Kemampuan berpikir jernih, dia berpikirnya tidak terpengaruh oleh apapun, jernih, rasional, sesuai dengan akalnya. Yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif, dia bisa merefleksikan. Adanya gunung meletus itu jangan dianggap bencana saja, bisa aja itu sebuah nikmat. Loh kok bisa Pak? Setelah adanya gunung meletus, banyak orang yang tambah imannya, ya banyak pasir-pasir dari gunung meletus itu bisa dinikmati. Kita ambil begitunya, jangan kita kecewanya yang ditunjukkan. Dan independen, ya, tidak terpengaruh oleh. Baik, saya kira untuk materinya hari ini sudah cukup. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang ada di kertas itu. Ya, isinya yang pertama, silakan kalian tuliskan ya isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ini. Ada dua tadi kamu tulis, satu apa, dua apa. Yang kedua adalah yang kamu tulis. Waktunya 15 menit dari sekarang. Isi kandungannya apa? Yang kedua adalah sebutkan ciri-ciri ulul albab. Ya, ini pembimbingan individu, ya, kerjakan secara individu. Silakan dikerjakan secara individu. Isi kandungannya tadi ada dua. Satu apa? Menjelaskan tentang alam semesta ini adalah tanda kebesaran. Yang kedua, ciri-ciri ulul. Jadi adanya alam semesta ini maka kalian juga bisa menganalisa nanti kalian kebutuhan materi dan perwakilan dari satu anak perempuan satu, dari satu anak laki-laki satu. Kita akan membahas, nanti dikumpulkan.
Coba, laki-laki satu perwakilan. Nanti akan kita bahas. Raffi, silakan Vi, sudah angkat tangan. Terima kasih. Maju sini, Vi, maju. Kita dengarkan yang lain nanti bisa. Pertanyaan tidak usah dibaca, Vi, langsung. Orang yang mencari jalan keluar dan orang yang berpikir sekaligus berpikir. Untuk ciri-ciri ulul albab adalah satu selalu berpikir, yang kedua memberikan jarak sebelum adanya jalan keluar. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Nabi. Perwakilan dari perempuan, silakan. Silakan Mbak, masuk. Sofiana. Nah, tidak apa-apa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, bagus sekali. Tangan ya, silakan duduk kembali. Kalian lihat di slide ya. Dengan berpikir kritis ya, kita evaluasi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ketika seseorang itu mampu berpikir kritis, akan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-temanmu, hasil dia menganalisa, ya tadi hasil analisanya itu sangat bagus sekali, perwakilan. Ya, nanti tugas kalian dikumpulkan, nanti saya koreksi ya. Jadi benar sekali ketika orang itu mampu berpikir kritis, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Kalian cek di sana. Sangat dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah dia akan mampu mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah. Orang itu kalau bisa berpikir kritis, disebut ulul albab. Kalau dia mendapat nikmat, dia itu tidak sombong. Misalnya Hafiz juara 1, dia tidak sombong. Kenapa? Hafiz itu juara 1 karena Allah. Misalnya Salsabila juara 1. Salsabila ini juara 1 karena Allah. Bukan karena kepintaran Hafiz maupun Salsabila. Jadi dia memahami itu karena Allah. Sebaliknya, kalau gagal, misalnya Hafiz gagal, Hafiz ikut lomba tidak menang, Hafiz tidak putus asa. Itu orang yang mampu berpikir kritis. Kenapa? Karena kalah menang itu Allah yang menentukan. Manusia cuma berusaha. Dan dia akan mengambil hikmah di balik itu. Hari ini saya belum menang, berarti sama Allah disuruh belajar lebih giat. Kan begitu. Jadi kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, kalau dia belum mendapat nikmat, belum sukses, dia tidak putus. Ini penting untuk bekal kalian nanti di masyarakat. Karena apa? Banyak sekali nanti realitas-realitas yang akan kita hadapi itu, ya, yang akan kita hadapi itu akan jauh dari ekspektasi dan harapan. Ya, Andika itu cita-citanya. Jadi pengusaha. Kita doakan semoga tercapai, amin. Tapi Andika harus siap. Belum tentu nanti Andika terwujud jadi pengusaha. Yang menentukan itu Allah. Bisa saja Andika jadi TNI. Bisa ada Andika jadi guru. Bisa saja Andika dan seterusnya. Jadi suatu saat kamu harus siap dengan plan A dan plan B. Tidak boleh saya kalau nggak jadi pengusaha, saya mati saja, nggak bisa. Jadi kamu harus
Kalau saya tidak menikah dengan itu, lebih baik saya bunuh diri. Tidak boleh. Ya. Semua sudah ada yang mentakdirkan itu. Nah, jodoh. Jadi kalau bukan jodohmu, meskipun kamu ada di dunia, tidak. Jadi kamu harus siap itu berpikir, ini sudah mampu mengambil hikmah. Contoh lagi, kalau ada orang sakit, ini pertanyaan, ya pertanyaan yang bersifat buat kita masuk ke evaluasi. Ketika ada orang sakit, itu kira-kira itu nikmat apa musibah? Agustina, kenapa disebut nikmat? Nah, tadi ada yang bilang musibah. Siapa? Kenapa disebut musibah? Iya, kalau sakit tidak enak. Orang sakit itu bisa disebut nikmat, bisa disebut musibah. Jadi jawaban kalian bisa betul dua-duanya. Sakit itu disebut nikmat ketika orang yang sakit itu menjadi dekat kepada Allah. Biasanya nggak tahu sholat, gara-gara sakit sholat. Biasanya nggak tahu nyebut nama Allah, nggak tahu istighfar. Karena dia sakit akhir istighfar, berarti sakit itu adalah nikmat bagi dia. Karena dia bisa dekat dengan. Tapi kalau sakit itu menjadikan dia jauh dari Allah, dengan sakit akhirnya putus asa, ya Allah, aku begitu sholat, oh iya saya Allah. Akhirnya dia putus asa sama Allah, kecewa, berarti sakit dia adalah musibah. Tergantung pada setelahnya itu apa. Pertanyaan yang kedua, ketika orang mendapat uang, misalnya kalian, Arya mendapat uang 100 juta, nikmat apa musibah? Angkat tangan. Saya bilang, kenapa disebut musibah? Digunakan berfoya-foya. Musibah apa? Lain nikmat? Belum tentu ya, uang 100 juta yang diterima oleh ayah bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat. 100 juta itu dari mana? Kalau kira-kira gara-gara Arya mendapat uang 100 juta, akhirnya di penjara, karena itu adalah uang Alhamdulillah, berarti uang disebut musibah. Ayo siapa dapat uang 100 juta, kemudian dia di penjara gara-gara uang tadi adalah uang hasil korupsi orang yang diberikan ke kamu, tidak? Bisa jadi nikmat gara-gara misalnya uang tadi 100 juta akhirnya digunakan umroh oleh Allah. Bantu mas. Jadi uang sakit itu disebut musibah ataupun nikmat itu bergantung pada hikmah dibalik. Akibat setelahnya itu apa? Ini berpikir. Yang kedua, orang yang berpikir kritis akan menjadikan arif. Dia akan menjadi bijaksana. Dia nggak bisa musuh, dia nggak terbunuh, ya selalu berpikir tindak dengan bijaksana. Arif itu adalah bijaksana. Yang ketiga, akan mendorong melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Jadi kalian, usia kalian, masa-masa SMA ini adalah masa-masa untuk meraih cita-cita, untuk melakukan penelitian banyak. Ya, untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, saya kira evaluasi ini selanjutnya ya, kita akan melakukan refleksi dan tidak lanjut. Ya. Tolong ya ditulis bukunya. Ya. Kapan suatu musibah disebut nikmat? Ya. Kapan suatu musibah? Kapan sakit disebut musibah atau nikmat? Kapan sakit musibah atau nikmat? Ini refleksinya. Andika, masuk di depan. Kapan sakit disebut musibah? Sakit disebut musibah ketika
ketika bisa menjauhkan diri dari Allah, dan sakit bisa disebut nikmat ketika dapat mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih untuk kami. Satu lagi dari perempuan, kapan rizki, ya, rizki mendapat uang, mendapat jabatan, ya, bisa menjadi musibah dan kapan bisa menjadi nikmat? Silakan salah satu. Sekarang pertanyaannya dibalik, kapan rizki bisa berubah menjadi nikmat dan bisa berubah menjadi musibah? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi, Rizky mendapat uang tersebut akan menjadi musibah jika Rizky tidak bisa menggunakan uang tersebut dengan baik dan benar. Lalu akan menjadi nikmat jika Rizky bisa memanfaatkan uang tersebut dengan baik dan benar dan Rizky bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah berupa rezeki uang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang terakhir, kesimpulan dari materi hari ini. Silakan salah satu anak masih depan. Kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Silakan. Kita tadi sudah menjelaskan tentang banyak hal. Ya. Kesimpulannya apa kira-kira menurut kalian? Silakan. Oh ya, Hafiz, pintar, maksud silakan Hafiz. Hafiz. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan yaitu kita harus menjadi orang yang berpikir kritis, menjadi orang yang ulul albab dan bisa membedakan sakit yang nikmat dan musibah, terus rezeki yang menjadikan musibah atau menjadikan nikmat. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Hafiz. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sampai pada penghujung materi hari ini. Banyak sudah dibacakan oleh teman-temanmu. Untuk tugas yang ada di rumah, silakan nanti kalian amati fenomena-fenomena di alam sekitar, ya, yang itu akan menjadikan tambahnya iman kalian. Ya, kalian tidak seperti dulu apa, berpikir mengamati. Misalnya kamu lihat banjir, ya, kemudian kamu berpikir apa nikmat dari banjir itu, ya, apa yang bisa kita lakukan dari sana sehingga menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena tugas itu kalian kerjakan di rumah, mencari, ya, mengamati fenomena alam yang menjadikan tambahnya iman kita kepada Allah. Yaitu untuk PR atau rencana tindak lanjut yang akan datang. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Habis tidak? Oh tidak, paham semuanya ya? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.